Bebas. Yuk. Mulai. Wow. Oh itu kirain Ini apa sih? Oke. Oh. Ini ya. Bahas ya. Halo. Ya, Suaraku yuk, kedengeran nggak? kedengeran. Aku tulis tes ya. Chance. Semuanya dengar Suara nggak? saya Ada orang kedengeran nggak kan? sih? Iya, kedengeran. Adik Ya kelas ini wis, ada kan? Adik kelasnya aktif kan? nggak tahu Ya, Nggak ninggalin device-nya gitu. ada AFK loh. Jahat kamu berasumsinya. Ya kan kalau kan aku nanya kan Ijon. kan Ya, make sure ya udah. eh, Coba deh tunjukkan suaranya absen. Absen. present Pak. eh Sen. oh iya, present. Oke. Ikatan ada. Oh ada, ya. Oh iya. Yayan ada. Hadir. Suaranya Yan. Hadir. Hadir. Weh. Haris. Haris, Haris. Ya, Pak. Hadir. Laili, Laili. Ada, Pak. Emang harus Hadir. ini ya Pak? Dava. Harus gitu ya? Dava. Hadir, Pak. Harus gini apa Hadir. ya? Oh gitu. Ya udahlah. Yo. Oh ya udah. Gas. Mulai ya. Sip. Koi. Yuk. Bahas nomor satu ya. Bahas nomor satu ya. Nomor satu itu kita punya string. Bukan nomor satu dong. Nomor A dong. Oke. Kita punya string. Ya. Stringnya misalnya apa A, B, C, D, E gitu. Nah, terus yang kita lakuin adalah kita bikin string baru. Hah? Oh ya, kita bikin string baru. Awalnya itu kita ambil karakter pertama. Habis itu dia kasih karakter kedua di kanannya. Habis itu karakter ketiga di kirinya. Karakter keempat di kanannya. Karakter kelima di kirinya. Ntar kayak gini terus. Kayak gini lah. Kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah kita dikasih string akhir. Kita suruh nyari string awal gitu. Ya, gitu ya. Jadi bukan suruh nyari string akhir, tapi suruh nyari string awal yang dikasih string akhirnya gitu. Ya nggak benar nggak benar. Nah itu gimana caranya? Ini kita pikirin aja, kita kasih nomorin aja ininya. Terus ntar lihat bilangannya bakalan kemana. Ntar satu, masukin dua di kanan, tiga di kiri, empat di kanan, lima di kiri, enam di kanan, tujuh di kiri, 8 di kanan. Nanti bentuknya jadi kayak gini. Jadi bilangan ganjilnya menurun gini, terus bilangan genapnya menaik gini. Ya udah kita tinggal cari aja jawabannya, tinggal pakai ini. Kita jadi kayak contoh kayak gini ya. Ini kan ada 6. Ya udah kita ntar bikin aja bilangan ganjil menurun ya, berarti 5 5 3 1, terus bilangan genapnya naik 2 4 6 gitu. Terus tinggal rutin kalau misalnya dia jadiin 1 2 3 4 5 6 bakalan jadi gimana. Kayak gitu aja ya, ini implementasi aja ya. Sama semua ya caranya ya. Terus kayak gini-gini aja sih. Ada pertanyaan nggak? Aku ada suaranya nggak? Halo? Ada. Ada, Ada. Pak. Oke. Oke, sama semua ya. Sama. Eh, Eh, nggak tahu. ya punya Pak Dida sama juga kok. Punya Pak Dida, Tahu kok. ya gini-gini. Implementasinya bisa mikir-mikir sendiri sih. Ya aku jelek ya implementasinya tuh. Nggak efektif. Tuh. Ada if-nya coba bayangin. Ada if-nya. Ya udah gitu aja ya. Oke, lanjut B ya. Oke, B ini adalah kita dikasih array. Terus kayak ada beberapa elemen kosong. Bener nggak? Oke, jadi kita kayak punya array kayak gini. Terus kayak ada beberapa elemen kosong. Min satu tuh berarti kosong. Nah, kita pengen biar ngisi setiap elemen kosong ini dengan bilangan yang sama. Misal bilangannya itu K. Bener nggak bilangan yang sama? Oke. Ya, kita pengen isi elemen yang kosongnya dengan bilangan yang sama. Misalnya bilangannya itu K.
nanti misalnya habis diisi, misal kita isinya K-nya 11. Misal kita isinya K-nya 11, nanti kan jadi 11, 10, jangan 11, nggak mau. Misal K-nya 9. Nanti kan jadinya kan 9, 10, 9, 12, 9, kayak gini. Nah, terus kita hitung absolut, kita hitung selisihnya, selisih absolutnya dari dua bilangan sebelahan. Nanti kan ini kan berarti selisihnya 1, ini berarti 1, ini 3, ini 3 gitu. Nah, terus kita hitung yang maksimumnya ini. Misalnya maksimumnya itu MX ya. Misalnya dari suatu array maksimumnya itu MX. Kalau ini contoh MX-nya 3 kan. Nah, kita tuh disuruh nyari K supaya nilai MX ini seminimum mungkin. Benar nggak? Maksud soalnya gitu. Ya. Nah, terus kita suruh output itu. Suruh output nilai MX minimum. Terus habis itu kita juga suruh output K-nya berapa supaya MX-nya itu bisa minimum. Gitu. Kalau misalnya ada banyak K yang memenuhi, pilih manapun gitu kan. Gitu ya, maksud soalnya ya. Kayak contoh Ya. ini. Iya, Pak. Oke, Pak. Kayak contoh ini, kalau misalnya kita K-nya kita isi 11, nanti kan jadinya 11, 10, 11, 12, 11. Nanti ini bisa kita hitung kalau ini optimal. Nanti ini 1 semua. Berarti ntar MX-nya 1. Nanti bisa dilihat ini yang paling optimal gitu. Nanti outputnya 1, 11, kayak gitu. Intinya gitu. Nah, caranya gimana? Kita ada 2 tahap. Ada berapa tahap? Ada banyak. Nah, misal kita kayak gini. Gini. Salah. Aku pengen pakai yang ini. Gini ya. Nah, kita hitung selisih untuk 2 elemen yang udah ada dulu gitu. Kita cari selisih semua 2 elemen sebelahan yang udah ada dulu gitu. Jadi kayak contoh ini aja nih yang banyak. Ini ya. 2 elemen sebelahan yang udah ada apa aja? 75 sama 52. Kita hitung aja selisihnya gitu. Terus kita cari maksimumnya. Ini kan berarti 75 berapa? 2 ya. 52 itu 3. Kayak gini. Berarti max-nya itu 3. Itu yang selisih yang ininya udah ada. Yang 2 elemennya udah ada. Habis itu kita cari selisih yang salah satunya itu nggak ada gitu. Kita cari selisih 2 elemen sebelahan yang salah satunya kosong gitu. Bukan gitu. Kita ngedaftarin gitu. Kita ngedaftarin setiap elemen kosong ini sebelahan sama bilangan apa aja gitu. Nah gitu. Jadi kayak contoh ini gini. Elemen yang kosong sebelahan sama apa aja? Elemen yang kosong sebelahan sama 1. Dia sebelahan sama 7. Dia sebelahan sama 2. Dia juga sebelahan sama 5. Jadi kayak gitu. Jadi pertama kita hitung yang sebelahannya udah ada semua. Habis itu kita hitung yang dia sebelahannya sama mana aja gitu, yang udah keisi gitu. Udah bisa dong. Gitu. Udah bisa dong. Kan kalau misalnya kayak gini contoh ya. Kan kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya ada yang kosong sebelahan sama kosong, kan ini kan pasti nilainya sama. Jadinya ini pasti 0 kan. Jadi pasti nggak bakal mempengaruhi gitu. Kalau misalnya yang sebelahan tapi dua-duanya kosong. Berarti kita udah consider semua kan ya, consider yang dua-duanya ada, yang salah satu kosong, sama yang dua-duanya kosong. Nah, terus ini gimana caranya? Kan kita gimana cara milih K supaya nilai MX-nya minimum. MX itu yang tadi aku definisiin tadi ya. Kita pengen cari MX minimum. Nah, pertama kita perhatiin ini. Nilai max yang dua-duanya ada. Ini pasti nggak bakalan bisa diubah kan? Jelas kan? Kayak apapun yang kita ubah, isi nilai K-nya, itu pasti nilai max ini nggak bakalan berubah. Itu jelas ya, karena bilangannya emang udah keisi gitu. Kita cuma bisa ngubah nilai max-nya di sini. Gitu. Cuma bisa ubah nilai max-nya di sini. Nanti bisa didapat observasinya kalau kita tinggal hitung dari semua yang sebelahan ini, kita cari minimumnya. Minimumnya kan 1. Terus kita cari max-nya 7. Nanti bisa dilihat kalau jawaban optimal itu kalau misalnya K ada di tengah-tengahnya 1 sama 7. Tengah-tengahnya min sama ini N-nya 3. Di tengah-tengahnya min sama max-nya. Gitu. Jadi kayak contoh ini, pasti optimalnya adalah K sama dengan 4. Karena tepat di tengah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya K-nya tepat di tengah, nanti kan jawabannya adalah
max dari Gua aja masih nggak bisa baca jawab. K dikurang min sama max dikurang K. Supaya ini seminimum mungkin, K-nya itu harus di tengah gitu, bisa didapat kayak gitulah. Nanti kayak gitu. Udah gitu aja jawabannya. Jawabannya gitu. Jadi cari K-nya itu adalah tengah-tengahnya ini. Nanti jawabannya adalah max dari K min min. Minnya ini anggap min 2 lah. Ini max 1. Nanti K min min sama max min 2. Max 2. Jelas. Min K. Terus dimaksin sama max yang nggak bisa diubah tadi. Jawabannya ini. K-nya itu adalah max 2. Salah. Tengah-tengahnya itu. Tahu cara nyari tengah-tengah kan? Kayak nyari rata-rata aja. Min 2 tambah max 2 per 2. Gitu. Kalau misalnya nggak ada yang di tengah, maksudnya kayak nggak mungkin K-nya bisa ditaruh di tengah. Kayak contoh misalnya min-nya 2, max-nya 3. Gitu. Kan nggak ada tengah-tengah kan nggak boleh 2,5 kan. Ya udah jawabannya antara 2 atau 5 gitu. Pakai ini dibulatin ke bawah gitu lah. Bener nggak sih solusinya? Aku takut salah. Bener nggak sih gitu? Bukan ya solusiku ya. Harusnya sih benar. Nih. Jadi kita simpan MDF itu adalah itu max yang nggak bisa diubah. Maksimum selisih yang nggak bisa diubah. MN itu adalah bilangan terkecil yang sebelahan sama slot kosong. MX itu adalah bilangan terbesar yang sebelahan sama slot kosong. Nanti jawabannya itu adalah ini MN plus MX bagi 2. Terus nanti jawaban itunya adalah ini max dari ini disamain MDF gitu. Terus juga harus bagi kasus kalau misalnya ini sama sekali nggak ada slot kosong. Bukan sama sekali nggak ada slot kosong. Bagi kasus kalau misalnya ini bukan ini ya. Ini apa sih? Iya. Bagi kasus kalau misalnya nggak ada slot kosong sama slotnya kosong semua gitu. Saya mungkin nggak harus dibikin bagi kasus, tapi itu juga perlu dikonsider gitu. Kalau misalnya kosong semua sama nggak ada yang kosong. Solusinya sama nggak? Yang Aceh? Iya, sama. Oke. Yuk, buka-buka yuk. Bener ya. Nanti gitu-gitulah. B mana? Oh, tadi. Oke. Ya, mager baca. Ya. Udah, gitu aja. Gitu ya. Mungkin yang observasi yang ini yang kayak kenapa K-nya harus di tengah, mungkin bisa dipikir lagi sih. Soalnya kan nanti bentuk grafnya kayak gini. Bukan graf, maksudnya kayak plotting. Apa sih yang? Ya, graf lah. Misalnya ini min. Ini misalnya salah. Ini aku cuma visualisasi nggak jelas ya. Ini misal ini x-aksisnya itu adalah itu apa? X-aksisnya adalah K. Nilai K. Nih. Aku nggak tahu cara gambar graf. Aku bukan olimpis K. Ya gini. Terus y-aksisnya adalah misalnya mx. Ini. Nanti misalnya titik ini itu adalah si min 2 tadi. Min 2. Ya, terus di sini ada titik max 2. Nanti bentuk grafnya jadi gini. Shit. Yang lu ganti itu ya, yang lu ganti. Lah, lu ganti langsung di GitHub-nya. Nah, gini. Ini maksudnya apa? Maksudnya kan kayak absolute value dari K ke min 2 itu kan semakin jauh dari min 2 semakin besar kan. Jadinya merah. Jadinya semakin ini MX-nya semakin naik. Semakin ke sini juga semakin naik. Max 2 juga sama.
Ya kan? Nah, nilai MX itu kan nilai maksimum dari dua ini. Jadi nilai MX tuh ini. Nilai MX tuh ini. Garis ini. Nanti bisa dilihat kalau ini tepat di tengah. Ini tepat di tengah. Udah gitu aja sih. Aku ngapain gambar gini. Buat visualisasi aja ya udah. Ngerti ya. Ini buat visualisasi. Ini tepat di tengah. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Gini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke E ya. Oke. Lanjut ke E. Oke. Hapus. Oke. E itu adalah ini. Kita dikasih grid N kali M. Benar nggak? N itu apa? N itu row bukan? N itu row ya. Ya. Kita dikasih grid N kali M. Nih, kita dikasih grid N kali M. Terus kita disuruh milih satu elemen untuk di setiap baris. Satu elemen di setiap baris. Jadi kayak contoh ini ya. Kita misalnya bisa milih 7-nya ini sama 10 ini. Baris pertama kita milih ini, baris kedua kita milih ini. Benar nggak sih? Nah. Yeah, each row. Pilih exactly one integer di each row. Terus habis itu kita ngelakuin XOR. Tahu XOR ya, udah tahu. Ya, kita ngelakuin XOR. Jadi kayak contoh kita milih 7 ini sama 10. Kita XOR. Di XOR-in semua lah. Jadi kalau misalnya ada 3 ya kayak gini 00 di XOR-in. Nah, nanti kita hitung jawabannya. 7 XOR 10 berapa? Benar nggak? Kalau ini adalah 13. Aku nggak tahu. Nah. Benar nggak sih? Kita dapatkan 1010. Iya, benar ya? 13 ya? Iya, ada di note-nya. Oh iya, di sini ada ya? Oh, oke. Ya udah, pokoknya gini lah. Nah, kita pengen biar milih satu elemen di setiap baris supaya XOR ini lebih besar dari 0. Kita pengen biar ini lebih besar dari 0. Gitu. Nah, solusinya gini. Kita observasi. Apa yang terjadi kalau Nah, kalau ada satu row yang elemennya nggak sama semua. Bukan nggak sama semua ya, nggak sama semua. Nah, gini, kurungnya di sini. Ya, bukan udah tahu. Ya, pokoknya gini. Pokoknya kayak elemennya jangan gini. Kalau ada satu row yang banyaknya elemen berbeda, ada lebih dari satu. Gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya ada satu row yang banyaknya elemen berbeda lebih dari satu? Itu maksudnya gimana? Kayak contoh ini. Ini row ini. Ada 7, ada 10 ya kan? Berbeda lebih dari satu. Misal, contoh arahnya gimana ya? Misalnya arahnya gini deh. Jangan. Kegedean. Nggak mau mikir. Inilah, intinya gini lah. Nah, gini. Nih, kayak contoh row ini kan banyaknya elemen berbedanya lebih dari satu kan? Ada 1, ada 2. Ini juga ada 1, ada 2. Misalnya kita pilih salah satu dari row ini. Misalnya kita pilih ini. Gitu. Nah, terus dari semua row lain kita pilih terserah. Semua row yang lain enggak. Misalnya kita kan pilih ini, anggap ini row spesial lah. Kita pilih ini jadi sebagai row spesial. Row spesial. Nah, untuk setiap row yang enggak spesial, kita pilih bilangannya terserah gitu. Misalnya kita pilihnya bilangannya, kita pilih 2 ini, 1 ini, sama 0 ini. Jadi kita pilih 2, 2, 1, 0. Gini. Nah, terus di sini, kita ada, kan karena banyaknya elemen berbeda lebih dari 1, kita bisa milih 2 pilihan kan? Ya kan? Kita bisa milih 3 atau kita bisa milih 1. Maksudnya kayak kita bisa milih at least 2 pilihan lah.
Jadi kita bisa milih 3 atau ya bukan or ya. Ya udah gini, 3 atau 1 gini. Ya udah. Dari situ kita bisa buktiin, kita bisa lihat kalau ini kan beda. Jadi kita tinggal coba aja 2 itu. XOR 3. Misalnya ini XOR 1, ini XOR 3. Terus kita hitung aja. Nanti ini berapa? Ini 0. Ini 1. Salah. Ini 2. Gini. Nanti karena ini beda, ya kan? Yang lainnya sama kan? Tapi yang ini beda, pasti ada satu yang nggak 0 gitu di sini. Pasti ada satu yang nggak 0. Karena nggak mungkin dua-duanya 0. Kalau misalnya dua-duanya 0, berarti nilai ini sama semua kan? Nilai ini sama semua. Dan itu nggak mungkin karena ini beda gitu loh. Intinya gitu lah. Jadi kayak kalau misalnya ada yang beda satu gini, yang lainnya sama, pasti ininya nilainya beda. Dan karena ini nilai beda, nggak mungkin dua-duanya 0. Jadi pasti ada yang 2. Pasti ada yang nggak 0 lah gitu loh. Kayak contoh ini 2. Nggak tahu yang mana yang nggak 0, tapi pasti ada satu yang nggak 0. Tinggal dihitung aja. Sampai sini ngerti nggak? Ini. Jadi, kalau ini. Jadi, kalau ini, pasti yes. Pasti bisa, gitu loh. Terus kita tinggal output aja bilangan yang kita pilih. Udah tahu caranya kan tinggal. Ini kan terserah. Row yang nggak spesial kan literal terserah loh. Baru row yang ini kita pilih mana yang nggak jadi 0. Sampai sini ngerti nggak? Ya, aku tulis tes di chat. Oke. Sampai sini ngerti ya? Oke. Habis itu, step selanjutnya, kasus yang selain ini else. Else-nya apa? Else-nya berarti apa? Kalau misalnya ini nggak memenuhi, berarti apa? Else berarti apa? Else berarti apa? Semua row bilangannya sama semua. Ya kan? Kalau misalnya semua row bilangannya sama semua, misalnya ntar row-nya kayak gini. Inilah. Ini benar nggak? Ya gini. Ini row-nya sama semua. Nah, kalau misalnya row-nya sama semua, kan bilangan apapun yang kita pilih di setiap row nggak mungkin bisa berubah kan, kayak pasti harus ini gitu. Soalnya kan sama semua, ya kan, jelas kan? Ya udah kita tinggal cek aja kan, cuma ada satu cara milih bilangan. Ya udah kita cek aja apakah cara milih bilangan itu 0 atau enggak. Kalau misalnya 0 pasti nggak bisa, kalau misalnya nggak 0 pasti bisa karena ya cuma itu aja gitu. Intinya gitu lah, kita cuma ngecek sekali. Terus udah selesai. Udah, ini solusinya. Yang Aceh sama nggak? Sama ya. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi intinya gitulah. Intinya kita kayak ini semacam PHP nggak sih? Ini PHP apa bukan? Bukan PHP. Yang nggak tahu ini PHP apa nggak? Ya PHP pigeonhole principle. Nggak tahu sih. Ya intinya gini lah, observasi lah. Observasinya pertama ini, kalau misalnya ada row yang banyaknya elemen berbeda lebih dari satu, pasti bisa. Karena kita tinggal, yang lainnya terserah, terus kita tinggal ngatur row yang yang spesial itu kita pilih. Terus pasti jawabannya ada yang nggak 0. Habis itu selain itu kan pasti yes jadinya. Selain itu, kalau misalnya sama semua, kita tinggal hitung aja. Karena cuma ada satu cara milih. Kayak contoh ini deh, kalau ini kan 0, berarti ini nggak mungkin. Tapi kalau misalnya ini 2 deh. Jadi berapa? Jadi 3 ya? Ya. Jadi mungkin, kayak gitu. Ada takni guys. Takni. Apa sih? Oke, aku nggak tahu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke C. Oke. C. Oke, C ini, C soal bagus nih, aku suka banget. Oke. C itu adalah soal. Oke, jadi tuh kita ada ini, kita ada banyak song. Apa sih lagu ya? Kayak bikin playlist gitu kan. Intinya ada lagu lah. Terus setiap lagu punya 2 bilangan. Apa aja ya? Length sama beauty. Oke. Jadi setiap lagu punya 2 bilangan. T sama B. Ada T sama B. Mana? Ini suaraku ada kan? Yuk, tulis tes. Ada suaraku nggak? Ada, Kak. Oke. Aku takut
disconnect soalnya. Oke. Ini ya. Misal ini. Nah, gini. Ini ada T sama B. Yang pertama T dulu ya, baru B ya. Apa sih? Apa aja sih T-nya? T dulu baru B. Oke. Oke, ini nanti kita bisa milih beberapa. Misalnya kita milihnya itu harus tepat kah apa boleh? Maksimum kah? Ya, maksimum kah ya. Berarti boleh terserah berapapun. Tapi maksimum kah. Jadi nggak harus tepat kah. Kita bisa milih maksimum K lagu. Terus nanti kita bisa hitung skornya. Skornya itu berdasarkan sum dari T dikali minimum dari B. Nggak usah pakai dari deh, nggak penting. Nanti skornya adalah ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pilihnya ini, 15,1 sama si 36. Berarti ntar sum dari T-nya kan 18. Terus dikali sama min B-nya. Min B-nya 1. Berarti ntar jawabannya 18. Kayak gitu. Gitu. Kita pengen biar cari maksimum total skornya. Maksimum skor yang maksimum. Gitu. Kita suruh nyari skor yang maksimum. Tuh. Ya, betul. Ya udah ngerti ya maksud soalnya. Jadi kayak misalnya kita pilihnya misalnya kita milihnya 47, 36 sama 68. Sum of T-nya berarti kan 4 tambah 3 tambah 6 berapa? 13 dikali minimumnya 6. Berarti ini berapa? 78. Itu jawabannya ya? Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Aku pengen ngingetin kalian ke salah satu soal yang waktu itu aku ngejelasinnya agak nggak jelas. Ya, kayaknya ya deh. Aku soalnya waktu itu ngerasa ngejelasinnya agak nggak jelas. Jadi mungkin aku jelasin ulang lagi nih. Mana sih ya? Oke. Halo, Pak. Oke. Apa ya? Oh, ini. Nah, ini. Tahu ini kan soal ini kan yang ada suruh ini ada suara, kok ada suaraku kebalik? Kok suaraku balik, Pak? Bapak ya, Pak? Matiin mic-nya, Pak. Udah mute. Belum. Itu Bapak ngomong. Udah lah, oke. Ya. Ini soal ini ya. Soal ini itu kalian masih ingat kan yang ada rectangle gitu? Terus kita suruh milih 2 rectangle supaya luasnya maksimum. Suruh milih 2 rectangle supaya luasnya maksimum. Itu kan nanti soalnya kan di-reduce jadi gini kan, kalau kalian ingat. Soalnya ini kan kita reduce jadi kayak kita punya 2 bilangan, apa sih, A sama B lah, anggap aja A sama B. Kita punya array A sama B gitu kan. Bilangannya berapa? Aku copy ini, nggak penting. Nggak ambil dari sini aja. Oh, dikit-dikit dong. Ya lah, intinya gini lah. Terus jawabannya kan adalah maksimum dari, kita milih 2, terus habis itu jawabannya adalah apa tuh, anggap aja skornya ya. Skornya itu adalah min dari ini A, min dari A dikali min dari B. Ini kan. Kita pengen memaksimalisasiin ini kan? Ya nggak? Kita pengen memaksimalisasiin ini dengan memilih 2. Ya. Dan ini nanti solusinya mirip. Solusinya soal ini mirip kayak gini. Cuman ada satu yang beda gitu. Ya kalau kalian ingat solusi ini, ya aku pas itu ngejelasinnya agak ngebingungin sih, tapi tidak, aku jelasin ulang aja logikanya, soalnya ntar logikanya bakalan sama. Jadi pertama kita solve. Mungkin jelasin soalnya dulu aja, Kak. Soal yang mana? Dijelasin maksud soalnya yang ini. Oh, yang ini, yang soal lama ini. Oh, oke. Intinya tuh soal yang lama ini. Oke, soal lama ini ya. Oke. Jadi soal lama ini itu pokoknya kayak disuruh nyari. Jadi kayak ada, aslinya soalnya nggak penting deh. Yang penting ininya. Gimana ya? Ya pokoknya ya observasikan, aslinya kan ada observasi dulu buat ngedapetin ini. Ya, nanti soal ini itu, yang ini, aku langsung ke tahap akhir solusinya aja deh. Jadi kayak, anggap aja kayak kita dikasih soalnya langsung gini. Kita suruh cari 2 bilangan
bukan itu. Cari dua apa ini? Rectangle. Rectangle supaya ini supaya ini maksimum. Gini lah, kita suruh nyari ini. Minimum A dikali minimum B. Ya. Nah, ini kan solusinya gini. Solusinya soal ini kan gini. Kita sort descending berdasarkan salah satu A atau B-nya gitu. Misal kita sort berdasarkan A-nya ya. Kita sort berdasarkan A-nya. Gini. Ini deh. Kita sort berdasarkan A. Terus kayak gini. Misal sort berdasarkan A-nya dari besar ke kecil. Nanti ntar bentuknya gini misalnya. Ini. Ntar B-nya ntar kan terserah kan. Kita kan cuma sort A-nya aja. Ini salah. Nah, gini lah. Nih, kita sort A-nya dari besar ke kecil. Nanti yang pengen kita lakuin adalah ini. Kita brute force nilai ini. Kita brute force nilai minimum A. Jadi kan kayak kita brute force nilai min A. Min A. Aku gabung deh. Gini huruf besar deh biar jelas. Jadi aku ganti huruf besar. A, B. Ya, aku solve soal ini dulu ya, baru nanti aku naik ke soal ini. Soalnya logikanya sama. Aku solve soal ini lagi. Soalnya ya aku ingat dulu aku ngejelasinnya racet kok. Ya udah. Gini ya, A, B. Ini. Kita brute force nilai min A. Nah, perhatikan bahwa nilai min A itu cuma bisa berapa aja. Cuma bisa nilai-nilai A ini kan. Jadi kayak nggak mungkin kita bisa dapat nilai min A yang selain ini gitu. Ya udah, kita brute force saja. Nah, terus yang kita perhatiin adalah kalau misalnya min A-nya itu 9, kita cuma bisa pakai rectangle yang A-nya lebih besar sama dengan 9 gitu. Kita cuma bisa pilih, jadi kayak gini deh, jangan 9. Kalau min A itu K, kita cuma bisa milih yang A. Kita cuma bisa milih rectangle, rect aja ya udah tahu. Yang A-nya lebih besar sama dengan K. Itu jelas ya, karena kalau misalnya A-nya lebih kecil dari K, pasti min A-nya jadi nggak mungkin bisa K lagi gitu. Gitu. Ya udah, nanti observasinya adalah semakin kecil K, semakin besar yang bisa kita pilih gitu. Jadi kan pas waktu K-nya semakin pas waktu min A-nya 9 kita cuma bisa milih ini, min A-nya 8 kita milih ini, min A-nya 6 kita milihnya salah. Pas min A-nya 9 kita bisa milih ini, min A-nya 8 kita bisa milih 2 ini. Pas min A-nya 6 kita bisa milih semua ini. Kita kayak gini lah, kita bisa milih ini. Jadi kayak semakin kecil semakin nambah gitu. Jadi kayak semakin nambah yang bisa kita consider. Nggak ada yang mengurang sama sekali, masih kayak kita nambah-nambah terus gitu. Dan banyaknya nambahnya itu cuma n gitu. Ya udah gitu. Nah, dari setiap A ini apa tuh? Dari setiap A ini apa? Aku pengen bilang apa? Oh ya. Aku pengen bilang apa sih? Oh ya. Dari setiap yang kita nambah-nambah ini, dari setiap min A ini, kita pengen biar min B-nya maksimum kan? Karena kita kan pengen maksimumin perkaliannya. Jadi kita pengen min B-nya maksimum. Dan min B itu sama aja kayak apa? Min B kan sama aja kayak kita milih 2, terus kita cari minimumnya gitu. Jadinya sama aja kayak apa? Kalau misalnya kita punya seluruh ini. Kita pengen nyari minimum apa tuh? Minimum B semaksimum mungkin gitu. Minimum B semaksimum mungkin kan sama aja kayak apa? Minimum B terbesar itu sama aja kayak B terbesar kedua, ya kan? Intinya gitulah. Jadi kayak kita milih terbesar, min B-nya supaya terbesar kita harus milih 2B terbesar di sini kan. Jadi kayak misalnya kita lagi di 6 ini. Jadi kan kita bisa milih 9, 8, 6, 6 ini. Kita bisa milih 4 yang pertama ini. Nah, kita kan pengen biar min B-nya terbesar. Itu sama aja kayak kita milih 2 yang B-nya terbesar gitu. 5 sama 8. Nanti jawabannya adalah si 5 gitu. Ngerti nggak? Ya.
Yaudah gini, nanti jawabannya adalah 5. Jadi nanti bisa didapat gitu. Kalau min A-nya 6, min B terbesar itu adalah 5. Nilai terbesar kedua lah. Aku kenapa hapus sih? Ya, nggak bisa dibalikin. Bisa dibalikin nggak sih? Aku nggak tahu. Nah, tulis lagi, min B terbesar sama dengan bilang nilai B terbesar kedua. Jadi intinya gitulah. Jadi intinya tuh pas waktu min A-nya 9, kita kan cuma ada ini. Cuma ada sini. Ya udah berarti min B terbesarnya nggak mungkin kan, karena nggak ada kedua terbesar, cuma ada satu, nggak ada. Habis itu pas min A 8, nggak pakai spasi aja jelek. Oh ya udah pakai spasi. Min A-nya 8, baru bisa B terbesar. Min B terbesar adalah 4, karena kedua terbesarnya ini. Min A apa? Apa yang bilang apa? 6. Nanti min B terbesarnya adalah si 5. Kayak gitu. Pas min A-nya 4. Min B terbesarnya berapa jadi? Jadi 8 ya. Karena ada 2 8 ini. Kita bisa milih 8 ini sama 8 ini. Nanti min A-nya sama dengan 2. Min B terbesarnya 9. Salah. 8. Karena kita bisa milih 8 sama 9. Kedua terbesarnya kan 8. Nanti habis itu, pas waktu min A-nya 1, kita bisa milih ininya sama dengan 9. Sampai sini ngerti nggak? Untuk solusi soal lama ini, soal lama. Ya, aku revisit ya. Ya, revisit. Revisit soal lama. Observasi awalnya aku nggak nyebutin lagi deh, soalnya nggak terlalu nyambung sama soal yang sekarang. Aku cuma pengen nge-solve yang bagian akhir-akhirnya yang ini. Ini udah dapat ini. Misalnya soalnya udah dapat ini. Kita suruh nyari 2 rectangle supaya ini maksimum. Sebesar mungkin. Jawabannya gini, brute force nilai min A, terus semakin kecil nilai min A, semakin naik ininya gitu. Jadi nanti, ini kan udah dapat kayak gini, nanti solusinya itu kayak semakin kita iterate ke bawah, kita harus tetap menyimpan second maksimum, kan terbesar kedua, second maksimum. Kita simpan second maksimumnya B. Jadi kita iterate dari sini, terus turun-turun terus, kita simpan second maksimumnya gitu. Nanti habis itu kita cari aja dari semua ini, mana yang paling besar perkaliannya. Gitu ya, sampai sini ngerti ya? Nyimpan second maksimum, tahu caranya ya? Ya, aku nggak perlu ngasih tahu, kalian tahu sendiri. Cara nyari second maksimum, disimpannya. Oke. Yang perlu aku kasih tahu lagi itu adalah, coba aku kasih contoh ya. Apa yang terjadi kalau, jangan nih, nggak ada contoh yang bagus. Aduh, kok nggak ada yang bagus sih contohnya. Anggap gini. Oke. Aku copy. Nih. Kalau misalnya kayak gini. Misal si 4-nya ini kita jadi 1 gini. Nanti kan yang terjadi adalah misal kita lagi di 4. Nah, terus di 4 kita lihat si 4 berapa maksimumnya. Pas waktu 4 kan kita bisa consider ini. Terus nanti 2 terbesar kan ini 5 sama 8. Ini adalah 5 berarti kan terbesarnya. Tapi kalau misalnya kita milih 5 sama 8, min A-nya bukan 4 kan? Min A-nya malah berapa tuh? Min A-nya 6, ya nggak? Kayak min A-nya malah 6 gitu. Kayak beda gitu. Kita kan pengennya brute force yang min A-nya 4, maksimumnya 5. Tapi kalau misalnya kita pilih itu min A-nya 6 gitu. Nah, ini gimana ini? Ini bikin salah apa enggak? Enggak bikin salah. Kenapa? Karena min A-nya 6 ini udah kehitung di sini, ya kan? Karena ya kita aja bisa milih ini tanpa milih si 4 gitu. Jadinya kan ini udah kepilih di sini. Pertama itu. Kita udah ngitung ini di sebelumnya, iterasi sebelumnya. Habis itu, nilai ini nggak bakalan memengaruhi max. Karena jelas, kan ininya nggak berubah kan, min B-nya nggak berubah. Kan karena kita milihnya si ini, 2 ini, kayak kita nambahin elemen baru, kita tetap milihnya ini. Berarti kan min B-nya nggak berubah. Dan min A-nya menurun gitu. Jadi pasti ini kali ini lebih kecil dari ini kali ini gitu. Jadi nilai ini nggak bakal memengaruhi gitu. Intinya gitulah. Jadi gitu aja. Jadi ini tetap benar gitu. Ngerti ya bagian ininya ya.
ini aku kayaknya pas waktu itu, kayak pas waktu penjelasan aku pertama kali ngejelasin soal ini, aku bingung bagian ininya sih, bagian yang ini ngejelasinnya gimana. Gini lah, ya nanti logikanya bisa didapetin sendiri. Ya, aku dari dulu bilang gitu terus, nanti logikanya bisa dapetin sendiri. Tapi bener, nanti logikanya bisa didapetin sendiri. Ini ya, harusnya ini udah lebih ngerti lagi. Aku ngejelasinnya udah lebih agak jelas lagi. Brute force ininya semakin kecil, semakin banyak yang bisa kita proses. Habis itu kita cari nilai min B terbesar untuk setiap min A, yaitu adalah nilai terbesar kedua. Sampai sini ngerti ya? Sekarang balik ke soal sebenarnya ya. Oke. Sekarang balik ke soal sebenarnya. Aku pakai ini yang sama deh. Gini ya. Oke. Nah, soal yang sebenarnya lebih susah. Karena ini kan yang pertama ini kan dua-duanya min, ya kan? Kayak contoh yang soal yang ini kan dua-duanya min kali min. Kalau ini adalah sum kali min. Dan selain itu kita bisa milih K, nggak cuma milih 2. Ah, kan bingung kan? Ya gimana caranya K coba? K-nya padahal nyampe berapa tuh? Ini salah soal. Nih. K-nya nyampe 3,5. Ini kan nanti solusinya gini. Ini solusinya itu adalah ini. Apa yang bilang apa? Iya betul. Ini misalnya aku udah sort ya. Misalnya ini B terus T ya. Ya, aku swap ya. Ya, pokoknya T itu yang di sum, B itu yang di min. Ya, aku kan nge-brute force min-nya kan, jadi B-nya yang di sini, B yang di kiri. Min B-nya. Min B. Ya. Jadi kan kita bakalan nge-brute force ini. Kita mau K-nya berapa nih? K-nya 3 ya. Yang kecil aja ya, tapi nggak 2. Yang kecil tapi nggak 2. Ya. Ini min B. Ini sum T. Ini. Jadi sama kayak tadi, kita iterate min B-nya dari terbesar ke terkecil. Dan semakin kecil, semakin banyak elemen yang bisa kita consider. Dan sama kayak tadi, jawaban yang nggak akurat min-nya nggak sama itu nggak bakal mempengaruhi. Itu. Jadi kita tinggal cari untuk setiap kumpulan elemen, kita cuma nyimpen sum terbesar dari lebih kecil sama dengan K elemen. Karena kan nggak harus K ya. Kita cuma pengen nyimpen ini setiap kali kita nambahin elemen baru gitu. Jadi kayak pas waktu 9 kita tambahin si 4, pas waktu 8 kita tambahin si 5, pas waktu 6 kita tambahin 8 sama 2. Terus kita harus nyimpen ini sum dari K elemen. Nah, pertama kita observasi sum terbesar dari ini itu sama aja kayak apa? Sama aja kayak sum dari K elemen terbesar. Ya nggak? Kayak jelas ya greedy ya. Sum terbesar kan sama aja kayak sum dari yang besar-besar gitu. Nah, itu berarti gimana? Kita tinggal simpan K elemen terbesar. Nah, itu gimana caranya kan? Bingung kan? Ya, bingung nggak? Ya. Gini ya. Ini gimana caranya? Jadi kayak contoh gini lah. Jadi ini jangan sum T deh. Aku simpan ininya aja deh. Aku simpan elemen-elemen terbesarnya deh. Pas waktu 9 elemen terbesarnya. Ini kan elemen terbesar di T-nya ya. Pas waktu 9 elemen terbesarnya adalah 4. Habis itu pas 8 5 sama 4. Pas 6, ini aku urutin dari terbesar ya. 8 5 4 ya. 2 enggak karena kan ini kan kita cuma nyimpan lebih kecil dari K. Ya kan? Pas waktu 4 ada 8 8 5. Pas waktu 2 ada 9 8 8. Pas waktu 1 ada 17 9 8. Gini kan ya? Gini ya. Nah, ini gimana cara maintain-nya? Ya, ini aku suka soal ini karena ini sih bagian ini sih. Ya, ini maintain-nya gimana caranya? Pakai gini. Logikanya gini. Misal intinya kan kita pengen nyimpen ini kan. Kita kan misalnya kita ada 854 deh. 854. Kita pengen tambahin 8. Kalau misalnya kita tambahin 8, misalnya kita tambahin 8 gini. Jangan 8 deh, ada 2 kasus deh. Misalnya kita tambahinnya 2 gitu. Kalau misalnya kita tambahin 2, ya jangan gitu deh. Nah, anggap aja kita tambahin bilangan terserah lah. Misalnya kita tambahin 6 gitu. Nanti kan 6
tambahin 6. Nanti habis itu kan kita harus, ini kan ada lebih dari K kan, kita harus ngebuang salah satu bilangan. Dan kita pengen nge-maintain yang terbesar kan, berarti bilangan yang kita hapus yang apa? Yang terkecil. Jadi kita harus buang terkecil. Ya udah, ini udah tahu gimana kan? Kita pengen cari suatu cara biar nambahin suatu bilangan dan ngebuang yang terkecil. Tahu pakai apa? Tahu ya, tahu pakai Peki. Peki atau Peki ya. Peki priority queue. Priority queue. Udah gitu magicnya soal ini di situ sih. Ya. Kalau kalian yang lupa sama priority queue, aku pin message-nya ya. Ada di sini ya. Ada di scroll ke bawah nih. Kalau kalian masih ada yang lupa sama priority queue, ada di sini kalau pengen tahu. Ini cara pakai priority queue. Udah gitu aja, pakai priority queue aja. Udah gitu. Selesai soalnya. Sama yang Aceh solusinya. Sama, cuma yang dimasukin negatifnya. Apa? Maksudnya? Sama. Sama ya? Oh, yang dimasukin negatifnya. Iya. Oh, karena nyimpen min ya? Iya. Iya, gitu aja sih. Coba lihat ya. Priority queue nggak? Priority queue. Ini aku lihat Yayan, kamu pakai multiset ya? Ya, aslinya nggak harus multiset karena yang kamu lakuin itu cuman yang dihapus itu bilangan terkecilnya gitu. Jadinya priority queue aja bisa. Priority queue, ya, gitu. Yuk, kemudianku ya. Aku suka banget soal ini soalnya. Pas aku pertama ngerjain juga priority queue-nya nggak kelihatan gitu kayak apa maksudnya soal ini priority queue sih. Oh, keren dong. Aku mana priority queue-nya? Oh, ada. Gini ya. Gitu aja. Jadi yang kita lakuin adalah brute force nilai min B dari besar ke kecil. Terus habis itu kayak anggap aja kayak semakin banyak elemen yang bisa di consider. Terus kita simpan K bilangan terbesar. Bukan K lebih kecil sama dengan K bilangan terbesar. Yang perlu aku note lagi adalah kita perlu nyimpen sum-nya kan. Ya udah gitu aja setiap kali kita nyimpen, kita juga simpen variable sum. Simpen variable sum misalnya SM. Setiap kali kita nambahin bilangan X, SM-nya tambah X. Pas waktu buah yang terkecil, SM-nya dikurangin yang terkecil. Berarti apa? Pakai top. Ya topnya kan ya gitulah. SM kurang terkecil. Gitu aja sih. Jadinya nggak harus hitung SM-nya ulang pakai emang bisa ya. Gitu aja deh. Oke. Berarti kompleksitasnya berapa? Kompleksitasnya adalah O. Pertama kan sort. Berarti n log n dulu. Habis itu ada priority queue n log n juga. Tidak. Gitu. Bukan log n sih, log k. Yang priority queue n log k. Yang nambahnya sama aja. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Aku itu sih. Aku nggak expect banyak yang AC sih. Aku malah expect-nya malah banyak yang ACD. Ya gitu. Aku malah expect-nya banyak yang ACD terus C bakal kosong gitu. Tapi ternyata banyak yang AC. Soalnya ini kalau nggak salah soal priority queue kedua, enggak. Ya. Aku lupa. Kayaknya iya deh. Soal priority queue kedua. Iya. Iya gitu. Soal priority queue kedua di Gladiation yang disimulasi kan ada satu. Iya deh. Ya udah, dia bahas nggak? Aku nggak tahu dia bahas apa nggak. Dia soal bagus dirinya nggak bahas. Oke ya, nggak tahu kan. Kalau misalnya nggak ada yang nggak bahas ini, kalian tahu kenapa ya? Oke. Aku save deh ini deh. Nggak tahu mau buat apa. Oh no, ada aja. Ya dia nggak bahas ya. Aku bahas soalnya aja. Maksud soalnya. Ini aku tulis apa? Soal apa tadi? Playlist. Oke. Aku jelasin dulu maksud soal D ya. Mungkin ada yang nggak ngerti juga soalnya aku juga ngerasa ini deskripsinya nggak jelas. Oke, D itu kita dikasih grid, terus ada warnanya.
Not bad. Kita dikasih grid, terus ada warnanya. Kayak contoh ini. Nah, kita pengen milih ada berapa banyak segitiga, intinya segitiga yang gini lah. Segitiga yang kayak gini, yang bentuknya kayak gini itu apa namanya? Sama kaki siku-siku. Ya, pokoknya segitiga sama kaki siku-siku yang ngarah ke atas ya, yang bentuk gini lah. Segitiga yang kayak gini, sama kaki siku-siku. Ya intinya gini lah. Kayak gini. Kayak gini nggak boleh, genap gini nggak boleh ya. Intinya gini lah. Bentuknya harus kayak gini-gini gitu. Jadi ada yang kayak gini, cuma satu doang. Ada yang gini, kayak gini. Jangan-jangan ini bingungin. Pagar, nah gini. Intinya yang gini-gini lah. Gini. Kita pengen nyari ada berapa banyak segitiga gini yang warnanya hitam semua. Hitam itu bintangnya. Jadi kayak contoh ini ada berapa ini? Waduh, ada banyak bro. Jadi kayak contoh ini ada satu. Misalnya ini juga ya. Ini sampai sini. Tuh, 4 ini. Apa ini? Nah, ini ya. Jadi kayak contoh ini kan salah satu segitiganya. Ini juga segitiga ini. Ini juga nih. Ini juga kayak gitulah. Ini juga tuh. Ini enggak ya, ini ke bawah. Ini juga enggak, ini juga enggak. Ini juga enggak kayak gini. Ini soalnya genap ya, enggak boleh genap ya. Udah gitu aja sih. Ini nggak boleh, ini nggak boleh soalnya ada yang putih. Gitu. Ngerti ya maksud soalnya? Ada pertanyaan nggak maksud soalnya? Aku bakalan keluarin lagi ke Bloody Ashen selanjutnya soal ini. Ada yang bingung nggak maksud soalnya? Oke. Kalau nggak ada yang bingung, ini aku ada suara nggak? Ada. Ya. Oke. Kalau nggak ada yang bingung, oke. Aku pengen ngomongin ke kalian, ini udah berarti ya. Aku pengen ngomongin kalian tentang Trok 20. Aku ngeliat performance kalian bagus-bagus. Trok 20. Ya, aku makasih kalian udah bagus ya, Trok 20-nya. Kok nggak mau ngeload sih? Aduh, internetku mati nggak? Oh, tewas. Ya, kalian Trok 20 udah bagus. Aku nggak mau ngeliatin scoreboard deh. Takutnya ada yang nggak mau diliatin scoreboardnya. Ya, cuman aku makasih kalian udah bagus itunya. Skornya di Trok ini. Ya udah gitu aja. Keren. Kalian keren semua. Udah gitu aja. Ya udah. Ya. Oke, udah Trok 20 udah bubar kan? Oke. Nanti lanjut kalau Trok 21 gitu lagi ya. Trok 21 kapan sih? Ya udah, gitu aja. Oke, ada CF nggak?